Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki malam yang ke 24 di bulan Ramadan. Insya Allah nanti subuh kita hatam, besok ba'da asar kita adakan acara hataman tadarusan, hataman ngaji kitab ini. Insya Allah nanti di tempat jamaah kita, saudara kita Bapak Iman Teguh Firdaus depan Pasar Puri, karena di situ menghormati ibu beliau yang memang kepengen ada ngaji di situ. Sebelum kajian kita mulai, nah ini mari sama-sama kita berkirim surah Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para nabi, para rasul, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, ahli bait beliau, para tabi'in, para ulama, para pejuang, para wali-wali, wabil khusus kepada guru-guru kita yang sudah membimbing kita, mengajar kita, mentarbiyah kita, juga kepada leluhur-leluhur kita, sana ande tolan kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, wabil khusus kepada musannaf kitab ala niat sholihah al-fatihah. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. As-sholatu qad yahsabu ba'duha wa yuktabu ba'duha duna ba'd. Salat yang dihitung sebagian dan ditulis sebagian dengan sebagian. Wa'lam anna sholata qad yuhsabu ba'duha wa yuktabu ba'duha duna ba'd kama dalatil akhbar alaihi. Wa in kana faqihun yaqulu inna sholata fi sihhati la tajazza'a walakin dzalika lahu ma'aniyan akhar wa hadzal ma'na dzalat alaihi al ahadits it warada khabaru nuqsanul faraid bin nawafil rawahu ashabu sunan wal hakim wa sahahu min hadis Abi Hurairah inna awwala ma yuhasibu bil abda yaumal qiyamati min amalihi sholatihi wa fihi fa innang taqasa min fardihi syai'an qala rabbi azza wa jalla unduru hal li abdi min man tatawwa'a fa yukmala biha manaqasa minal faraid. Ketahuilah bahwa sholat, nah ini dihitung sebagian, sholat itu dihitung, ditulis sebagian lagi, tidak sebagian. Nah, seperti yang ada pada kabar-kabar berita atau ditunjukkan beberapa hadis, beberapa kabar bahwa sesungguhnya ini seorang ahli fikih itu mengatakan bahwa sholat itu sahnya itu tidak dibagi-bagi, tidak dijus-jus, tidak dibagi, tapi ahli fikih itu mempunyai makna yang lain, tetapi ada yang mempunyai makna yang lain, yaitu makna bahwa menunjukkan padanya itu beberapa hadis berupa itwaroda, ini telah sampai kabar itwaroda khabaru naqsanil faraid, hadis yang mengatakan bahwa bisa menambal kekurangan sholat rakaat sholat fardu itu dengan sholat sunnah. Jadi karena nilainya sholat fardu dan nilainya sholat sunnah itu lebih kuat sholat fardu, maka ketika kita ada amaliyah ibadah rakaat sholat kita yang belum sempurna, atau itu bisa nanti di akhirat itu ditutup dengan rakaat sholat sunnah, maka tapi nilainya beda. Jadi tidak bisa nanti sholat
rakaat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat atau ganti sholat fardu 2 rakaat, tidak bisa, nilainya nanti ada kelipatannya masing-masing. Rawahu ashabus sunan, nah ini diriwayatkan dari hadis-hadis sunan al-Hakim wal Hakim waswa, dan mensokehkan hadis ini Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, inna awwala yuhasibu, dan sesungguhnya permulaan dihisab seorang hamba di hari kiamat dari amalnya itu adalah sholatnya. Jadi yang dihisab pertama, dihitung pertama itu sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain gampang persoalannya. Tapi kalau sholatnya udah tidak benar, nah ini yang repot. Pasti urusan yang lain akan ikut terseret-seret berat itu. Wafi, dan dilihat hadis itu, fa'in nakoso, maka ada yang ketika dikurangi, seorang mengurangi dari sholat fardunya dengan sesuatu, kemudian berkata Ar-Rabbi, ya Allah Maha Wajalla itu melihat kamu sekalian, apakah kamu beribadah baik atau itu, maka sempurnakanlah itu dengan menambal kekurangan-kekurangan dari fardu itu, dari kewajiban terus kita tambal. Jadi kok misalnya sholat rakaat kita ini sudah benar, sholatnya udah benar, tapi nilainya ringan karena mungkin kita kurang fokus, kurang khusyuk. Nah, ini bisa nanti dikuatkan dengan sholat-sholat sunnah. Wa fil khabari qala Isa alaihissalam, dalam sebuah kabar Nabi Isa alaihissalam bersabda, yaqulullah ta'ala bil faraidi naja minni abdi wa bin nawafili taqarrabu ilayya abdi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la yanju minni abdi illa bi adai ma aftaratuhu alaihi. Nabi Isa berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan semua fardu-fardu yang telah diwajibkan itu loh, maka seorang hamba itu selamat dari tuntutan Allah itu ketika fardu-fardunya itu sudah dia lolos. Wabin nawafil, dan dengan sholat-sholat sunnah, kesunahan-kesunahan, ya seorang hamba itu bisa mendekatkan kepada Allah, kepadaku Allah. Nah, ini jadi dengan sunnah-sunnah itu bentuk sarana kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Ketika yang wajib-wajib itu bisa menyelamatkan dari siksanya Allah, dari auditnya Allah yang itu. Dengan sunat bisa memperdekat hubungan kita dengan Allah. Rasulullah SAW ini bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak selamat dari hamba inilah, dariku seorang hamba yang tidak selamat illa biadai, kecuali dengan mendatangi atau melaksanakan apa yang sudah difardukan kepadanya. Jadi ketika yang fardu-fardu ini kita jalankan, selamat kita. Waruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatan fatarok min qiraati ayatan falamma ing taqo fatala qala madza qara'tu fasakatal qaum fasala abi ibni Ka'ab radhiyallahu anhu faqala qara'ta surata kada wa tarakta ayah kada fama nadri aunasihat am rufi'at faqala anta laha ya abi thumma akbal alal akharin faqala ma bala aqwama yahduruna sholatahum wa yutamimuna safwahum wa nabiyahum baina aidihim la yadruna wa ma yatlu alaihim min kitabi rabbihim illa inna bani israila kada fa'alu fa'auhallahu azza wa jalla ila nabihim anna kulli qaumika tahduruni abdanakum wa ta'uduni alsinatakum wa taghibuna anni bi qulubikum batil ma tadhibuna ilaihi. Rawahu Muhammad bin Nasr fi kitabis shalah mursalah. Jadi diriwayatkan Rasulullah SAW ini ketika sholat, dia sedang melaksanakan sholat,
Rasulullah ini meninggalkan bacaan satu ayat dari bacaannya itu. Kemudian Rasulullah menghadap kepada Rasulullah, kemudian setelah sholat itu menghadap para sahabat. Rasulullah bersabda, bagaimana bacaanku? Ketika ada yang terlewatkan, piye bacaanku? Kemudian sahabat itu diam semua. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Abi bin Ka'ab ini beliau bertanya, qara'ta suratan kada, kamu membaca surat ini, tapi kamu jenengan meninggalkan satu ayat seperti ini. Nah, sementara kita tidak tahu apakah ini surat ini ada yang dinasah, disalin lagi, dirubah atau diangkat lagi. Faqala, maka Nabi bersabda, antala, ya kamu yang ini di apa? Nah, ya Abi. Kemudian antalaha, kamu laha sedemikian ini, ya, seperti pertanyaan ini. Kemudian kemudian Nabi menghadap kepada sahabat yang lain. Kemudian Nabi berkata, ma bala aqwamu yahduruna sholatahum. Ma bala orang tingkah iku apa? Orang-orang yang mendirikan hadir dalam sholatnya, dan kemudian menyempur orang-orang yang hadir dalam sholatnya, kemudian menyempurnakan barisannya. Nah, itu seperti apa? Nabi-nabi mereka berada di antara mereka, seperti, dan juga apa? Tidak melihat apa yang berlalu darinya dari kitab-kitab Tuhannya, kecuali sesungguhnya Bani Israel itu pernah melakukan melakukan itu, kemudian beliau Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel, sesungguhnya katakanlah kepada kaummu untuk hadir seluruhnya kepadaku dengan badan-badannya, kemudian berilah bersuaralah mereka dengan lisan-lisannya, kemudian watuhibuna, kemudian tidak hadir semua dariku kecuali dengan lisan, dengan hati-hatinya. Maka batilun batal, apa yang sudah berlalu semua itu batal. Diriwayatkan hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Nasr fi kitab sholah wa mursalah, termasuk hadis mursal. Ini bagaimana kita itu dalam sholat itu ada bagian-bagian khusus. Maka sholat itu ya jangan hanya sholat seperti syariat saja, itu seperti yang dohir gerakan fisik saja, bacaan-bacaan saja, tapi benar-benar harus dihadirkan secara dohir batin juga. Dan juga karena roh kita itu sedang bersujud kepada Allah, hati kita sedang menghadap kepada Allah, maka ya, jagalah hati itu supaya dalam sholat dan di luar sholat itu untuk selalu memandang kepada Allah. Kalau kita belum mampu memandang, seolah kita dipandang oleh Allah. Jadi ketika kita dipandang, diawasi oleh Allah, kita mustahil untuk berani melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Sirru sholah al-iqbalu ala-Allah. Rahasia-rahasia sholat yaitu menghadap kepada Allah. Wasiru sholati wa ruhuha wa lubbuha wa iqbalul abdi ala Allahi bi kalimati fihi. Faka'anna ma'anahu la yang bagi ayusrafa wajhahu alal qiblah ila ghairiha fiha. Walikadhalika la yang bagu lahu ayyasrafa qalbaha ar-rabbihi ila ghairihi fiha. Rahasia-rahasia sholat itu termasuk ruhnya sholat, kemudian juga lubnya, intinya. Lub itu relung hati kita itu intinya sholat. Nah, ini yaitu menghadapnya seorang hamba kepada Allah dengan seluruh potensinya,
di dalam sholat, zahir batin menghadap kepada Allah. Nah, maka ketika itu tidak perlu untuk apa? Tidak sayukjo, ora sayukjo itu. Tidak seyogyanya untuk apa? Kita itu memalingkan wajah kita dari arah kiblat kepada arah selain kiblat. Nah, seperti itu juga tidak perlu bahwa orang yang memalingkan hatinya dari selain Allah kepada yang lain di dalam satu tidak pantas. Bal yaj'alul Ka'bah alladhi ya baitullah kiblatan wajahu wa badana wa rabbul baiti tabaraka wa ta'ala qalbahu kiblatan qalbaha wa ruhaha wa ala hasabi iqbalil abdi ala Allah fi sholati yakunu iqbalullah alaih wa idza a'radallah an kama tadayyana yudan. Jadi tetapi ya kita itu jadikanlah itu loh Ka'bah kita itu. Jadikanlah Ka'bah itu yang dimana Ka'bah itu Baitullah di Makkah itu sebagai kiblat wajah dan badan kita. Kita menghadap ke arah kiblat. Maka sholat itu syaratnya harus menghadap kiblat. Itu wajah, badan, ini menghadap ke arah kiblat. Sementara Tuhannya Ka'bah ini loh, yang maha suci, maha berkah ini adalah kiblat hati kita. Allah itu kiblat hati kita dan roh kita. Maka kembalilah kita teliti lagi, kita hitung lagi penghadapan seorang hamba kepada Allah itu di dalam sholat kita. Perinci lagi itu bagaimana kita menghadap kepada Allah. Kemudian bagaimana kita itu menghadap Allah ketika Allah menghadap kepada kita. Tetapi jika kita berpaling dengan memaling dari Allah, ya maka ya kita dalam hidup beragama ini akan ketika kita menghadap kepada Allah, kita akan dalam beragama ini akan mendapat balasannya. Lil iqbali 'alallahi fi sholati salasu manazila wal iqbalu fi sholati ala salasi manazil. Iqbalul abdi ala qalbihi fayahfadu wa yaslihahu min imradi syahwat wal waswas wal khadril mubtalat li sawabi sholati awil muqassati laha wasani iqbalu ala Allah bi muraqabati fiha hatta ya'buda ka'annahu yarah wasalis iqbalu ala ma'ani kalamillah wa tufasiluhu wa ubudiyati sholah liyu'tiha haqqaha minal khusu'i wa tuma'ninah wa ghairu dzalik. Nah, menghadap kepada Allah di dalam sholat ini ada 3 tingkatan. Yaitu menghadap di dalam sholat itu terbagi 3 tingkat. Yang pertama yaitu menghadapnya seorang hamba dengan hatinya. Dia menjaga hatinya, memperbaiki hatinya dari berpaling kepada syahwat dan sifat was-was. Itu menghadap, yang tingkatan menghadap kita yang pertama. Dan juga menjaga berpalingnya kerentek kita atau kehendak kita, yang mana kita tuju untuk mencari sawab sholat, pahala sholat itu, dan juga bisa mengurangi yang mana itu bisa membatalkan pahala sholat dan mengurangi pahala sholat ketika itu kita berpaling. Sementara yang kedua yaitu menghadapnya seorang hamba kepada Allah dengan cara muraqabah, meneliti hatinya di dalam sholat itu, sehingga ketika dia beribadah seolah-olah Allah melihatnya, memandang kepada dia. Jadi dia menjaga benar hatinya itu supaya tidak berpaling. Kemudian yang ketiga yaitu menghadapnya seorang hamba atas makna-makna dari kalamullah. Kemudian dia memperinci, mengangan-angan makna itu ketika dalam bacaan-bacaan sholat itu, dalam ibadah sholatnya itu. Ya, kemudian dia memberi dalam makna-makna itu hak-haknya dengan khusyuk dan tumakninah, mengalahkan yang lain. Jadi kita ketika khusyuk,
kita Allahu Akbar, itu dalam hati kita berbisik apa? Tekankan dalam hati, mengangankan mana bahwa Allah itu yang maha besar, yang lain tidak ada. Kita kemudian ketika ruku dalam itu kita angan-angan maknanya, itu tingkatan yang ketiga. Fastikmalu hadil maratib salasah yakunu qad aqama shalah haqqan wa yakunu iqbalullahi 'alal musalli bihisabi dzalika kaifa yakunul iqbal fi kulli juz'in min ajza'i shalah fa idang tasabal abdu qa'iman baina yadi fa iqbalu 'ala wa kuyumatil lahid wa adimatihi fala ya taflita yaminihi wala yasrihi. Ya, untuk menyempurnakan inilah tingkat yang tiga itu semuanya itu tetap ketika kita sedang mendirikan sholat secara benar. Ya, maka menghadaplah kepada Allah, seorang yang sholat itu menghadaplah kepada Allah dengan menghitung-hitung bagaimana nanti bagaimana terus dia menghadap di setiap bagian dari bagian sholat itu. Kita mengajak semuanya bagian-bagian dari sholat, bagian-bagian tubuh kita itu untuk menghadap dalam sholat itu. Maka ketika sudah tegak, seorang hamba ini tegak berdiri di depan Allah, ya maka dia menghadap dengan tegak di hadapan Allah, mengagungkan Allah dan tidak menoleh ke kanan ke kiri kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita lanjutkan besok fajar, nanti fajar. Nah, ini penutup besok ya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan murni kebodohan kami, apabila ada kebenaran itu pertolongan dari Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.